Kue ayame pada melayu pating pretok wedi krungu mayite sambat-sambat malah wedi kepidok. Maka orang yang ahli ibadah di alam dunianya, dia ternyata setelah meninggal dunia di kuburan tugasnya ngapain? Setelah kita mati tugasnya di kuburan adalah menunggu sampai datangnya hari kiamat. Namanya nunggu kan ada yang kerasa sebentar, ada yang kerasa lama. Itu tergantung sama suasana. Maka ketika ada mayit hidupnya di alam dunia ahli ibadah, ketika dia menunggu sampai datangnya hari kiamat, penantian cuman sebentar. Kenapa cuman sebentar? Ibarat pengantin anyar di dalam kamar. Satu malam rasanya kayak 5 jam. Ada ibu muslimat nantang perkara. Sampai tanya, emang wis pernah ngelakonin? Emang cerita mati kudu mati disit kan ora? Masa cerita manten kudu nyicipi manten kan ora bu muslimat? Ya Allah, ora usah melu ikut campur. Melu bayari ora? Pengantin anyar bu, apalagi malam pertama. Repot gi ngaji karo wong kerasak. Ngaji dibantai terus. Pengantin anyar, masya Allah, karena nikmatnya di malam pertama ternyata entut berasane nanas. Aku diceritani mau karo putane buka jintin. Malam pertama itu rasane grogi, pengantin wadon nganti wetenge mules. Saking grogine kepingin ngentut, lantut dikimput-kimput ora kena dijak kompromi. Dikimput malah munine dawatit. Pengantin lanang jawab, manise. Pengantin anyar entut mambune nanas. Beda karo pengantin lawas, pengantin bodol. Apa maning bodolan pengantin. Nang jero kamar Mbak Putri kepentut tit. Bakakung jawab, bar mangan batang apa? Pengantin anyar melaku sing wadon kesandung karpet, sing kesandung jempolnya, sing dilus-lus bokonge. Namanya pengantin anyar. Beda sama pengantin lawas. Makin niki Mbak Putri melaku kesandung watu. Bakakung jawab, matane pecicilan, watu gedene samono ditabrak bae. Tapi beda sama pengantin anyar. Nang jero kamar sewengi rasane kayak 5 jam. 5 jam rasane kayak 1 jam. 1 jam nang jero kamar rasane kayak mung sekejap. Kenapa? Anu waktu semalam kok rasanya sekejap? Karena dihiasi dengan kenikmatan, dihiasi dengan bahagia, dihiasi dengan namanya senang. Maka waktu lama pun rasanya sebentar. Sama kayak orang yang waktu hidupnya di dunia ahli ibadah. Ketika dunianya ternyata diisi dengan amal soleh, suka melaksanakan amal jariah, sholatnya nggak pernah ketinggalan, dia ahli sholat jamaah di masjid. Ketika mayitnya di alam kubur nunggu sampai datangnya hari kiamat, ternyata penantian yang cuman sebentar saja. Kenapa di alam kubur kita nunggu? Nunggu datangnya hari kiamat ini adalah untuk mengantarkan kita ke alam akhirat. Baru kita setelah sudah datang yang namanya hari kiamat, baru kita menuju ke padang mahsyar. Tapi bagi yang orangnya di alam dunianya hobinya maksiat sampai sekarat ora gelem tobat, ketika dia di alam kubur nunggu sampai datangnya hari kiamat, rasa penantian yang amat sangat panjang. Karena di alam dunianya dia hobinya maksiat, di alam kubur isinya penuh dengan siksa, maka nunggu waktu sebentar rasanya begitu lama. Karena nopo dihiasi dengan susah, dihiasi dengan siksa, karena tidak ada nikmat sedikit pun dalam kuburnya. Na'udzubillahi min. Maka setelah jenazah sudah siap diusung ke kuburan, ketika ternyata ada mayat dibawa ke kuburan, engket, maka maaf punten, Kanjeng Nabi menganjurkan kepada bapak-bapak kaum Adam, nun sewu,
pipis pun harus dalam keadaan dodok. Maaf, harus keadaan tongkrong. Kenapa? Secara ilmu kesehatan dicek oleh dokter, maaf, orang laki-laki pipis sambil dodok karena posisinya itu betul. Akhirnya mampu mengeluarkan penyakit lewat air urin yang keluar. Karena memang posisinya itu yang betul. Dan yang kedua, orang kakung, piyayi kakung pipis sambil dodok adalah supaya pipis ora sowar sawer. Tapi nyatanya praktek di lapangan tidak seperti itu. Nggak usah ikut ketawa. Saya lagi nyindir sampean. Sampean aja wong lanang ora pada kerasa. Banyak bapak-bapak dumehaken lebih simpel ketimbang seorang perempuan. Banyak bapak-bapak pipis diplentekna langsung dicempet nawit randu. Allah karim, tuh supir-supir truk barangan sing lagi pada liwat. Pom bensin ada, toilet umum ada. Mung gede-gede nih bayar 2.000 perak. Lo supir truk nolak kepipis dicempetna ban roda truk. Ya Allah ya karim, berarti kan orang cebok babar blas. Berarti mung diobat tabit natok. Si mandan mending diobat tabitna lah kadang-kadang kalau diselentiki. Bentar. Sampean keprok maksudnya apa? Kayak ngerti. Saya ini musafir. Tiap hari saya hidupnya di perjalanan. Ini saja 2 hari saya belum pulang ke rumah, maka saya lagi protes. Sama bapak-bapak jangan pada pipis sembarangan ngotor-ngotorin mataku. Saya nggak ndelengi mau namanya orang lewat. Pada kadang supir pipis pada sembarangan. Ibu-ibu juga nih kalau lagi bepergian sama bapak. Sampai bapak kok pipisnya sembarangan jejak pesing panter Kang Buri. Soalnya kalau seorang laki-laki sampai pipis sembarangan, maaf, yang pipis sembarangan lakinya yang ikut kotor istrinya. Saya ulang. Sampai laki-laki pipisnya sembarangan, yang pipis sembarangan lakinya yang ikut kotor istrinya. Oh, terima kasih Bu. Saya didukung partai ibu-ibu muslimat. Maaf ya Pak Wabub kalah sementara. Saya mau pendukungnya ibu-ibu muslimat. Terima kasih Bu muslimat. Jangan khawatir nanti amplopnya saya bagi 2. Ya ibu amplopnya saya isinya. Kasih. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka ada mayit dikala hidupnya ahli ibadah. Seketika bareng dia mati manuknya digigit ular. Mung gara-gara pipi sewawi kura bersih. Secara fikihnya memang kita harus jaga bab toharoh. Tapi secara tasawuf ada mayit dikala hidupnya ahli ibadah. Tapi bareng meninggal manuknya dicokot ulah gara-gara wawi kera bersih. Secara filosofi banyak orang ahli ibadah tapi rezekinya masih rezeki kotor. Sholatnya nggak pernah ketinggalan. Dia suka baca Al-Quran tapi masih jadi rentenir. Ngerolas na duit, manak-manak na duit, mangan duit riba. Sholat tapi masih jadi rentenir. Anak wong kerasa kayak gue. Akeh. Mangkat tabora bonge. Sholat tapi masih jadi rentenir. Kan itu yang namanya wawi ke ora bersih, ora berkah. Nang arep dewek. Banter. Salah. Wawi ke ora manu ke dicokot. Sholat sih sholat, 5 waktu nggak ketinggalan, baca Quran juga melanter. Tapi ternyata dia jadi petani, gue nebas pelem si pentil, ditebas-tebas na. Lamun pentile dadi pelem temenanan, arane pelem tua setitik beti pangan codok. Wong anu pete si pendul, ibu tahu pendul enggak? Kembangnya pete. Long pete si kembang pendul ditebas na. Lamun si lamon pendule dadi pete.
Dadi petani maju laring sawah nampingi galengan, pacole ngenangi patok, patoke dijejeg. Sawahe kancane nyuti nggone dheweke ngambani. Ana wong Islam kene kaya gue.